ya, supaya nanti teman-teman yang lain yang mungkin menggunakan modul, kalau ada waktu bisa mampir ke channel YouTube SMP Lentera Harapan ya, supaya mereka bisa tetap mendapatkan keseluruhan materi kita gitu ya. Oke, ini hanya pertemuan di awal aja, nanti tidak perlu diakhiri lagi ya. Sekaligus aja ini materinya disampaikan hari ini anak-anak. Nah, ini ya, kita belajar tentang latihan-latihan apa yang digunakan. Fernando. Yes? Salin belum dimasukin. Sudah. Tenang Maria, tenang. Otomatis kok, saya dapat informasi, jadi langsung nih saya pegang mouse juga. Jadi ada yang ketuk pintu, saya langsung bukakan gitu ya. Siap. Ini kayak bertamu aja ya. Oke, kemarin sampai sini ya. Oke, slide saya kelihatan ya anak-anak ya. Full screen ya. Tolong direspon. Kelihatan, Pak. Mantap Nando. Siap. Kelihatan, Pak. Pak, kelihatan. Siap. Terima kasih Mitra. Oke anak-anak. Nah, otot punggung kita itu kan ada banyak banget ya, bagian-bagian kecil-kecilnya ya. Sama kok ya, pada cewek juga ya, pada laki-laki juga sama gitu. Bedanya itu di hormonnya ya. Bedanya itu di kandungan hormon. Ya, kalau laki-laki itu adalah hormon yang terbanyak testosteron. Oke. Ya. Kalau pada perempuan itu estrogen. Gitu ya. Nah, yang terbanyak yaitu ya. Apakah di perempuan berarti nggak ada testosteron? Oh, ada. Tentu saja ada. Ya, tapi sedikit sekali kandungannya. Testosteron inilah hormon yang menyebabkan otot itu bertumbuh gitu ya, yang kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya laki-laki, makanya yang banyak kelihatan otot itu laki-laki ya, mau dia kecil mau dia besar ya, tapi laki-laki. Nah, kalau perempuan walaupun dia olahraga yang sebagaimanapun juga badannya cenderung ototnya tidak terlalu banyak berkembang gitu ya. Makanya jangan takut yang cewek-cewek ya, apalagi ya. Pak, nanti kalau saya kebanyakan olahraga itu otot saya kelihatan kayak Arnold Schwarzenegger gitu ya. Enggak ya. Kayak binaraga gitu. Enggak, ya tenang aja. Ya, jangan takut gitu. Pak, saya ini minggu kemarin main badminton terus tiap hari, takutnya otot tangan saya besar sebelah gitu. Ya jangan takut, ya nggak mungkin begitu. Oke, ya jadi ini pengertiannya tolong diluruskan dulu. Ya, tenang aja, karena cewek ini kebanyakan bukan testosteron kok yang paling besar. Sedangkan hormon untuk pembentukan otot itu testosteron. Ya, jadi cewek ya sama kayak laki-laki juga ya, hanya lelah aja dia. Kalau terlalu banyak olahraga hanya lelah gitu ya. Tapi apakah efek? Ya cuman lelah aja, nggak ada efek apa-apa gitu ya, kecuali cedera ya. Pagi lari, sore-sore ya, terantuk batu atau kena trotoar misalnya gitu ya, terus kakinya keseleo ya, paling itu aja resikonya ya. Tapi nggak sampai buat kamu akhirnya terus sesak nafas terus masuk rumah sakit, ya nggak mungkin kalau tidak terlalu over ya olahraganya gitu. Makanya diatur ya. Saya olahraga itu tiap hari setengah jam aja kok ya, setengah jam maksimal pun 1 jam kalau saya suka ya. Tiap hari Jumat itu biasanya guru olahraga futsal ya di lapangan di sekolah gitu ya. Tapi sedikit ya, karena kita juga menjaga protokol kesehatan ya. Jadi tidak banyak, makanya tidak ada mengundang siapa-siapa yang lain ya. Kita pemanasan dulu gitu-gitu ya. Tetap pakai masker gitu ya. Jadi unik, tapi tetap maksudnya kita gaya hidup sehatnya gitu. Nah, itu contohnya ya.
Tapi apakah ada resiko yang lebih dari itu? Saya rasa tidak. Banyak yang masuk ini, sebentar ya, tunggu dulu ya. Saya belum melanjutkan dulu karena banyak anak-anak yang masuk. Saya tunggu dulu mereka supaya nggak ngulang-ngulang nanti. Oke, anak-anak, ini merupakan masih materi tentang apa? Dari 5 komponen kesehatan. Ingat nggak? Ini materinya masih tentang apa ini? Tolong direspon. Dari 5 komponen kesehatan, ini materinya masih tentang apa? Kekuatan. Iya, betul. Siapa yang tadi yang jawab? Saya kasih nilai dulu. Aku, Pak. Siapa? Soga, Pak. Soga, siap. Soga, Pak. Soga. Ya, mantap. Aku, ya nanti. Aku itu siapa? Oke, Soga, terima kasih. Ya, ini masih ngomongin tentang kekuatan ya, gitu. Jadi panjang banget ya, panjang lebar ya. Iya, karena kekuatan ini identik dengan otot kita. Dan semua orang itu punya otot. Bayi pun juga punya otot, ya. Tapi bukan berarti bayi udah harus latihan otot, bukan ya, gitu. Tapi sedini mungkin, ya, bila perlu dari TK gitu ya, atau kalau sudah ngerti, ya sudah harus di situ mulai olahraga, ya. Untuk apa? Untuk semua badan kita, fisik kita ini bisa maksimal, intinya begitu. Ya, Tuhan kan mau kita ini maksimal. Nah, oke anak-anak, langsung aja biar nggak lama-lama. Gerakan ini namanya adalah lateral pull down. Ya, lateral itu intinya lurus. Ya, lateral itu lurus atau sejajar. Oke, pull down. Pull itu tarik, down itu ke bawah, ya. Ditarik ke bawah. Ini kalau pakai alat di gym, ya. Tapi Bapak nggak ngajarin untuk kamu ke gym, ya. Ini bisa dilakukan di rumah. Gimana caranya? Pakai pull up biasa ini, ya. Atau pakai apa? Pakai kusen pintu. Oke, tolong direspon. Ada yang rumahnya nggak ada kusen pintunya? Ada semua ya? Deus, ada kusen pintu di rumah? Ada, Pak. Ada, Itu, Pak. siap. Itu yang di atas itu, Brian. Yang di pintu. Ini di sekolah nggak ada kusen pintunya ya. Ventilasi. Ventilasi yang di ventilasi itu. Ada, Pak. Ada. Oh, Brian nggak ada pegangan pintunya ya? Apa namanya? Ventilasi pintu itu? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada, itu bisa dilakukan anak-anak. Ya. Bisa dilakukan pull up seperti ini atau restock. Oke. Jadi kita menarik kusen tersebut kayak mengangkat tubuh kita, ya. Mengangkat tubuh kita ke atas gitu ya. Seperti pada gambar anak-anak. Oke. Ini banyak bagian dari otot-otot yang ada di punggung kita itu kena semua ya. Kena semua itu artinya kontraksi semua. Nah, brachioradialis ini udah bukan otot punggung ya, ini sudah otot lengan. Bukan ini ya, tapi yang otot yang ini, yang belakang ini. Teres ya, teres minor, teres major, ya, infraspinatus, latissimus dorsi. Ya, ini otot-otot punggung bagiannya. Oke, kamu coba hafalin ya bagian-bagiannya ya. Oke. Ada posterior deltoid, atau kalau kamu nanti tulis di buku latihan ya, atau di latihan atau tesnya nanti boleh deh ngomongnya cuma deltoid aja boleh ya. Deltoid itu ada 3 bagian. Ada deltoid depan, ada deltoid belakang. Nah, posterior ini deltoid bagian belakang. Ya, trapezius ya, trapezius. Oke. Trapezius itu ada trapezius atas leher sini ya, dan ada trapezius yang bagian bawah, ini punggung tengah, itu namanya adalah lower trapezius. Oke. Jadi ketika kamu melakukan pull up ini atau restock ini ya, otot bagian punggung kamu semuanya ini, semua bagian tadi yang banyak Bapak sebutin tadi itu semuanya kontraksi.
ya, semuanya kena gitu. Jadi kalau kamu salah satunya untuk latihan melatih punggung ya dengan cara begini ya, mengangkat tubuhmu dengan restock seperti ini atau pull up gitu ya. Latissimus dorsi ini bagian sini ya, bagian bawah, tapi yang biasanya mengembang ya, jadi kayak sayap dia modelnya. Oke. Nah, saya nggak ngajarin kamu untuk ke gym ya, tapi kamu ini simple bisa latihan di rumah saja. Oke. Ada nggak tadi, tolong direspon, yang sudah melihat GC-nya? Ada anak-anak yang sudah melihat GC-nya? Oke, Jessica ya. Jessica sudah lihat GC ya. Terima kasih responnya. Oke, thank you. Nah, di GC itu nanti setelah ini kita nggak lama-lama ya. Setelah ini kamu akan coba mempraktekkan ya latihan-latihan ini. Oke anak-anak, ya tidak perlu semua, tapi ya minimal 3 lah. Ini masih halaman yang pertama latihannya ya. Nanti ada halaman yang kedua. Ada ini juga. Ya, ada ini juga ya. Jadi latihan-latihan ini. Oke, yang pertama lihat yang di atas ya. Perempuan dan laki-laki ini gitu ya. Ini juga merupakan latihan otot punggung. Ya. Semester lalu kayaknya Bapak sempat singgung sedikit ya untuk latihan ini. Oke. Nah, coba kamu tahan lama di udara sampai kira-kira 20 detik. Ya, bisa nggak seperti ini modelnya? Nah, kalau nggak bisa pelan-pelan aja ya, jangan terlalu setinggi ini juga, mungkin agak-agak pendek boleh. Gitu ya. Oke, suara saya clear ya? Tolong direspon. Suara saya clear, penjelasan saya? Clear, Pak. Terima kasih Brian, terima kasih Deus, Jessica. Oke, ya. Lihat ya, ini salah satunya. Mau tantangan, kamu bawa botol tertentu, ya. Kamu taruh di depan. Waktu ngangkat itu kamu juga angkat botolnya. Botolnya harus isi air. Nah, gitu ya. Atau buku. Kamu sambil ngangkat buku. Nah, itu supaya lebih ada tantangannya. Gitu. Ya, boleh. Kamu pakai beban. Nggak perlu dumbbell. Kalau di rumahmu nggak ada dumbbell. Ini dumbbell ya namanya ya. Inilah dumbbell. Ini gerakan yang kedua. Oke. Cuman begini ya. Agak membungkuk. Tapi lihat. Semua posturnya tegak. Ya. Artinya lurus semua posturnya. Jangan posturnya membungkuk begini. Ya. Tapi tegak. Nah begini beda ya. Lihat ya. Gini dengan gini beda ya. Kita semua posturnya harus tegak. Ya, posturnya semua harus tegak. Lihat ya. Gambar yang ini pun posturnya juga tegak. Nah, lihat ya. Ini pun posturnya juga tegak dia. Tidak bungkuk ya. Bungkuk tuh artinya punggung kamu ini melengkung gitu kayak gunung. Enggak ya. Jangan begitu. Itu akan kamu ke depan. Kamu belum tua pun akan sudah jalannya nanti bungkuk. Ya, jangan anak-anak. Fungsinya latihan justru untuk memperbagus postur kita. Gitu ya. Makanya di semua latihan kita harus tegak tetap. Ya, walaupun menunduk. Ya, menunduk beda sama bungkuk ya. Ini walaupun menunduk badannya siku-siku dengan kaki begini, tapi posturnya tetap tegak. Oke, pastikan itu dulu anak-anak ya. Nah, dumbbellnya bisa pakai botol buku kamu atau pakai ya. Pegang aja tasnya ya, pegang begini tasnya. Lalu kamu tarik ke atas ya tasnya. Tarik ke atas. Gitu. Oke. Sampai di depan dada aja, terus kamu turunin full. Ya, turunin ke bawah full, kamu tarik lagi ke atas. Oke, gampang kok. Yang satu ini dia oke, tolong ada yang belum di-unmute itu, belum di-mute. Oke, tolong di-mute dulu supaya enggak suara-suara di belakang masuk ya.
Oke, terima kasih. Nah, yang satu ini salah satunya ganti-gantian ya. Salah satunya naik seperti ini ya, tangannya ya. Sama pegang beban boleh ya, pegang dumbbell atau pegang kursi, misalnya kursi lipat kalau punya di rumah, atau sesuatu yang bisa jadi beban kamu ya. Tarik posisinya seperti ini, bisa di kasur ya boleh, di kursi juga boleh, pokoknya intinya ada pegangannya, yang ada pegangan seperti ini. Lalu kamu tarik ke atas ya, tangannya siku-siku sampai seperti ini. Ini gunanya untuk punggung juga ya. Punggungnya yang bagian ini, latissimus dorsi ya, dan infraspinatus ya. Infraspinatusnya atasnya latissimus dorsi yang warnanya merah ini ya. Merah ini latissimus dorsi, atasnya ini infraspinatus namanya ya. Itu bagian otot punggung. Oke, latihan berikutnya. Nah, ini kalau di gym begini ya. Kalau di rumah ini yang perempuan yang di bawah ini ya, bisa pakai tas. Oke, ini sama seperti yang tadi ya. Nah, sama yang kayak laki-laki ini. Bisa pakai tas ya, atau pakai, kalau kamu di rumah ada dumbbell silakan dipakai, boleh. Ya, Jessica, angkat tangan mau bertanya atau? Pak, gak berubah-berubah slide-nya. Masih yang di mana ya? Oke, sebentar ya, saya stop dulu. Tian otot. Oke. Sudah? Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, ini ya, yang pertama tadi ya. Badan kita naik ya, kayak Superman. Ya. Oke. Kalau ada beban, kamu bisa pakai buku, atau kalau ada dumbbell di rumah pakai dumbbell. Kalau ada botol minum kamu isi air ya, kamu naikkan, itu bisa membantu. Lalu yang ini gambar yang kedua di bawah, dan gambar yang ketiga ini gerakan yang berbeda ya. Yang gambar kedua ini gerakannya bareng-bareng naik ke atas. Ini bisa pakai tas yang tadi dicontohkan ya. Tarik ke atas. Oke, makanya badan kita harus tegak. Gitu. Nah, lalu yang di atas ini harus di gym karena pakai alat ya. Kayaknya kamu nggak ada yang punya ya alat yang seperti ini, tapi bisa diganti dengan, nah, kamu agak menunduk sedikit, tapi bukan berarti bungkok ya. Kita nggak bungkuk bentuknya, badan kita, punggung kita harus tegak ya, karena itu untuk membentuk punggung ya. Semua latihan, perhatikan prinsipnya kita semua harus tegak ya. Contoh ini ya, orang ini ya, dia walaupun ada dumbbell pun dia tidak bungkuk ya. Seperti ini posisinya bukan bungkuk ya, ini dia memang agak menunduk ya, tapi posturnya tetap tegak, badannya tetap tegak gitu ya. Jadi ini bedanya sama ini apa kira-kira? Yang perempuan ini, gerakan ini sama yang laki-laki ini bedanya apa? Coba, ada yang mau berespon? Perempuan apa Pak? Perempuan nggak sampai ke bawah. Ya, Pak. Iya, tangannya, betul ya. Terima kasih Hermon, terima kasih Brian. Tangan, betul ya. Kalau yang perempuan tuh tangannya nekuk ya sampai bebannya ke perut. Lihat ya, sampai ke perut bebannya. Tapi kalau yang laki-laki ini dia tidak berhenti di perut ya, tangannya tetap lurus. Ya, jadi dia di paha ini. Ya, dia waktu berdiri itu di paha. Oke, tapi tetap ada beban. Kamu bisa pakai tas. Kalau terlalu ringan, isi beban tasnya sama buku-buku yang banyak. Masih terlalu ringan, pinjem tas adikmu atau tas abangmu atau tas kakakmu, ya, kamu pakai 2 tas, gitu ya, sebagai pengganti dumbbell, boleh, oke? Lakukan ini sampai maksimal jam 10.15, ya. Tapi kalau sudah selesai dalam waktu 10 menit atau 15 menit, ya sudah, istirahat dulu, santai-santai dulu, kamu bisa mengerjakan yang lain. Anak-anak, tuliskan hasil dari pengamatanmu, kamu melakukan exercise ini rasanya gimana ya. Itu di GC ya, ada handout hasil dari pembelajaran hari ini. Oke?
sampai di sini anak-anak bisa dimengerti? Tolong direspon. Bisa, Pak. Pak. Berarti Pak. Terima kasih.